Tentu Anda masih ingat dengan Pak Dalnis, seorang supervisor yang memiliki tugas sebagai pengawas kegiatan audit. Pada setiap tahap penugasan audit intern, auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor. Supervisi merupakan tindakan yang terus-menerus selama penugasan audit intern, mulai dari perencanaan hingga dikomunikasikannya hasil akhir audit. Supervisi yang dilakukan pada tahap perencanaan penugasan audit meliputi perumusan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup tujuannya seperti 1. Meyakinkan bahwa penugasan audit telah sesuai dengan PKPT dan kebijakan pengawasan. 2. Meyakinkan bahwa tim audit memahami tujuan dari penugasan audit yang dilakukannya. Dalam tahap persiapan perencanaan penugasan audit, pengendali teknis harus melakukan langkah-langkah supervisi. Klik atau sentuh ikon untuk informasi lebih lanjut. Yang pertama, melakukan pertemuan atau diskusi dengan pengendali mutu untuk mendapatkan pemahaman yang sama terhadap mandat audit, kebijakan pengawasan, serta keterkaitannya dengan rencana penugasan yang akan dilakukan. Yang kedua, merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup audit sesuai dengan PKPT dan kebijakan pengawasan. Kemudian yang ketiga, melakukan briefing dan diskusi dengan tim audit untuk membicarakan beberapa hal penting atas penugasan. Setelah melakukan tahap perencanaan penugasan audit, tim audit akan melakukan pelaksanaan audit. Pengendali teknis akan melakukan supervisi pada setiap tahapan pelaksanaan audit, yaitu 1. Survei pendahuluan, 2. Penilaian sistem pengendalian intern, 3. Audit lanjutan atau pengembangan temuan audit, 4. Tahap penyelesaian audit, 5. Perumusan simpulan sementara, 6. Pembahasan simpulan sementara, 7. Penyusunan laporan hasil audit. Klik atau sentuh setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Survei pendahuluan di sini menguraikan supervisor atau pengendali teknis memperoleh gambaran umum dari pimpinan tim audit, khususnya bersifat strategis dan berbagai kebijakan pimpinan audit. Yang kedua, Dalnis mengarahkan tim audit untuk mendapatkan informasi lainnya yang bersifat manajerial dan teknis. Yang ketiga, Dalnis mereview penelaahan informasi umum yang dikumpulkan tim serta mereview PKA yang telah disusun oleh tim. Yang kedua, penilaian sistem pengendalian intern atau SPI, Dalnis mereview kertas kerja audit yang telah disusun. Yang kedua, Dalnis mereview dan mendiskusikan identifikasi tingkat risiko audit yang ditetapkan tim audit. Kemudian menyepakati bahwa hal-hal berisiko tinggilah yang akan dilakukan audit lebih lanjut. Kemudian mereview simpulan tim audit atas keandalan SPI. Kemudian yang kelima, memberikan pendapat yang independen dan objektif atas kemampuan manajemen dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Yang ketiga, audit lanjutan atau pengembangan temuan audit. Dalnis memberikan pengarahan atas penyusunan program kerja pengujian substantif kepada tim audit. Yang kedua, meyakinkan bahwa seluruh prosedur audit dalam PKA dan prosedur lain telah dilaksanakan. Kemudian meyakinkan bahwa semua unsur temuan telah didukung dengan bukti audit relevan, kompeten, cukup, dan material atau rekocuma. Kemudian mereview seluruh atribut temuan apakah telah menunjukkan logika berpikir yang logis. Terakhir, mereview perumusan rekomendasi. Untuk tahap keempat atau tahap penyelesaian audit, meyakinkan bahwa hasil penugasan audit atau temuan hasil audit telah sesuai dengan tujuan audit dan rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti oleh manajemen auditi. Yang kelima, perumusan simpulan sementara. Yang pertama, meyakinkan bahwa seluruh unsur temuan, kondisi, kriteria, sebab, dan akibat telah didukung dengan bukti audit yang rekocuma. Yang kedua, mereview apakah kesimpulan yang dilakukan tim audit telah sesuai dengan alur logika hubungan sebab dan akibat yang logis. Yang ketiga, mengidentifikasi seluruh penyebab dari suatu penyimpangan apakah telah digali oleh tim secara mendalam. Yang terakhir, memastikan rekomendasi yang dirumuskan sudah menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya dan terkait dengan upaya meminimalkan akibat. Untuk tahap keenam, pembahasan simpulan sementara. Yang pertama, meyakinkan bahwa temuan hasil audit yang dibahas telah sesuai dengan kondisi realitas serta diterima oleh pihak auditi dan berita acara pembahasan akhir telah ditandatangani kedua belah pihak.
Yang kedua, meyakinkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan adalah layak dan dapat dilaksanakan oleh pihak auditi. Yang ketiga, meyakinkan bahwa surat keterangan tanggung jawab mutlak telah dibuat dan ditandatangani pihak yang bertanggung jawab. Yang keempat, melakukan inisiatif untuk melanjutkan pembahasan materi jika terdapat ketidaksepakatan materi temuan dengan menghadirkan pihak berwenang yang lebih tinggi. Untuk tahap terakhir, penyusunan laporan hasil audit, meyakinkan bahwa laporan hasil audit segera disusun setelah pemeriksaan lapangan dan pembahasan akhir dengan auditi telah dilaksanakan. Yang kedua, meyakinkan bahwa materi laporan telah sesuai dengan hasil pembahasan akhir dengan pihak audit dan disajikan sesuai dengan format laporan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, meyakinkan bahwa penarikan simpulan dan rekomendasi dalam laporan telah dilakukan dengan penalaran yang memadai, serta simpulan dan rekomendasi tersebut mampu menjawab tujuan dilakukannya penugasan audit. Juga melibatkan manajemen risiko pada perencanaan dan pelaksanaan audit. Manajemen risiko atau risk management menjadi kebutuhan yang strategis dan menentukan perbaikan kinerja dari organisasi. Manajemen risiko diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya terbatas yang dimiliki organisasi. Secara garis besar, kerangka penilaian efektivitas bangunan manajemen risiko yang perlu diketahui oleh seorang pengendali teknis atau supervisor adalah sebagai berikut. Menetapkan area review lalu mendesain review, kemudian melakukan review, dan yang terakhir menyusun laporan hasil review. Lalu, ketika tim audit melakukan review atas manajemen risiko pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan audit, ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang pengendali teknis atau supervisor, yaitu melakukan supervisi pada program kerja review dan review atas saran perbaikan manajemen risiko. Klik atau sentuh ikon untuk informasi lebih lanjut. Elemen-elemen dalam manajemen risiko dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dan konsultasi. Yang kedua, penetapan konteks. Yang ketiga, identifikasi risiko, lalu analisis risiko, kemudian evaluasi risiko, kemudian penanganan risiko, dan terakhir monitoring dan review. Kemudian untuk tahap review atas saran perbaikan manajemen risiko meliputi menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, mengetahui tingkat kematangan MR, menentukan perencanaan audit dan pendekatan audit yang akan digunakan oleh auditor intern. Adalah supervisi pelaksanaan review tata kelola. Tata kelola memiliki keterkaitan dengan manajemen risiko dan pengendalian intern. Proses tata kelola adalah proses yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan utama dalam tata kelola dapat tercapai dan terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. IIA memiliki konsep tata kelola, di mana area pentingnya yaitu arah strategis atau strategic direction dan pengawasan tata kelola atau governance oversight. Ada 6 elemen penting yang dinilai dari konsep tata kelola ini, yaitu peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola. Ketika tim audit melakukan review atas tata kelola organisasi, ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang pengendali teknis atau supervisor, yaitu melakukan supervisi pada program kerja review tata kelola dan review atas saran perbaikan tata kelola. Klik atau sentuh ikon untuk informasi lebih lanjut. Untuk supervisi program kerja review dan tata kelola, proses tata kelola harus dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui apakah telah terlaksana secara efektif. Kemudian review atas saran perbaikan tata kelola, tim auditor harus mengevaluasi proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern auditi secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Supervisi pada tahap perencanaan dilakukan untuk meyakinkan bahwa penugasan audit telah sesuai dengan PKPT. Lalu, apakah salah satu langkah supervisi pada tahapan ini? Pada supervisi pelaksanaan audit, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh supervisor pada tahapan audit lanjutan atau pengembangan temuan audit. Apakah beberapa langkah tersebut? Supervisor atau pengendali teknis perlu mengetahui garis besar kerangka penilaian efektivitas bangunan manajemen risiko. Bagaimanakah gambaran kerangka tersebut?
Tarik dan letakkan istilah di bawah ini. Pada konsep tata kelola menurut IIA, terdapat 6 elemen penting yang dinilai. Apa sajakah elemen tersebut selain peran dan layanan, pengelolaan SDM, dan praktik profesional? Pilih 3. Selamat! Anda telah berhasil menyelesaikan submodul supervisi penugasan audit. Berikut merupakan intisari dari materi ini. Klik pada setiap istilah untuk penjelasan singkat.